Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Hino Kertapati. Nah, kali ini izinkan saya untuk berbagi tentang apa itu copywriting dan seperti apa yang ada di dalam copywriting. Ya, dalam hal ini copywriting sendiri, apa sih sebenarnya Anda tahu tentang copywriting? Kopi, minuman kopi. Tentu saja bukan ya. Jadi sebenarnya copywriting ini sudah ada sejak lama. Dan saya sangat senang sekali dengan makin banyaknya peserta ataupun juga teman-teman yang tertarik dengan copywriting ini. Karena ini menunjukkan bahwa copywriting saat ini sudah semakin punya posisi di masyarakat. Tentu hal ini berbeda dengan beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, di mana copywriting memang sudah masuk menjadi bagian dari periklanan. Namun copywriting masih belum punya positioning atau posisi yang pas. Hal itu bisa kelihatan seperti pada iklan lama berikut ini, di mana ia sudah memiliki bentuk copywriting namun hanya berfungsi untuk menjelaskan gambar tersebut. Tentu hal ini berbeda dengan contoh berikutnya, yaitu sebuah iklan baru, di mana copywriting sama sekali tidak menjelaskan gambar dan produk yang ada, seperti kalimat terpisah, namun makna yang ditangkap bisa dengan mudah kita tangkap, yaitu ekspresikan pede lu. Nah, jadi kelihatan sekali ya teman-teman, dua iklan, yang satu iklan jadul, yang satu iklan baru, dua-duanya ada copywriting, namun dua-duanya memiliki pendekatan yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk dalam arti copywriting sendiri. Copywriting sendiri terdiri dari dua kata, yaitu copy dan writing. Copy berarti adalah material atau media. Jadi di dasar dari copywriting, atau kita singkat sebagai CW, ini adalah kata-kata penjelas dari media tersebut. Namun dalam perkembangannya, CW sudah bukan lagi sebagai pelengkap dari sebuah kampanye atau iklan. Saat ini copywriting memiliki positioning penting dalam sebuah kampanye, khususnya dengan menggunakan media digital seperti juga media sosial. Ya, seperti iklan permen yang di atas atau yang sebelumnya tadi. Copywriting sudah punya posisi yang penting, sangat berbeda dengan iklan jadul sebelumnya yang lebih berkesan seadanya, baik peletakan maupun juga isi, yang serta yang terpenting hanya menjadi penjelas atau menjadi kita katakan adalah bagian dari gambar ya, untuk menjelaskan gambarnya apa. Itulah yang dijelaskan oleh copywritingnya. Sesimpel itu pada copywriting gaya lama. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa acuan atau definisi copywriting terkini adalah sebuah aksi dalam menulis yang biasanya memiliki fungsi terkait dengan kegiatan pemasaran dan periklanan. Produk yang dihasilkan biasa disebut dengan isi yang kontennya biasa mengarahkan calon customer, audiens, untuk bisa menangkap pesan yang ada di dalamnya, untuk bisa mengarahkan mereka untuk melakukan suatu hal yang menguntungkan pihak penulis copy atau kita sebagai copywriter. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang apa itu copywriting, lalu juga karakteristik dasar dari copywriting yang tentu berbeda dengan produksi menulis kreatif lain seperti content writing maupun karya jurnalistik. Apa sih sebenarnya ciri khas atau karakteristik khusus dari copywriting sendiri? Yaitu adalah mengarahkan kepada penjualan, membuat senang customer sehingga mereka melakukan suatu hal atau take action, kemudian menggunakan pendekatan emosi untuk mendapatkan closing dengan media kata-kata. Serta yang terakhir adalah sangat tepat digunakan dalam konten pendek atau caption untuk iklan, keterangan dalam website, email, dan juga media sosial. Nah, kalau kita simak, tentu saja karakteristik tadi sangat berbeda dengan content writing. Karena banyak juga nih teman-teman yang masih terjebak antara copywriting dan juga content writing. Karena keduanya berbeda. Kalau content writing itu bentuknya lebih bertutur alias bercerita serta melakukan upaya panjang, karena bisa dibilang merupakan bentuk dari penggiringan opini. Berbeda lagi dengan karya jurnalistik, karena karya jurnalistik selalu tegas bertumpu pada yang namanya 5W dan 1H. Copywriting sendiri tidak berdiri begitu saja teman-teman. Layaknya bangunan, dia juga punya struktur, punya pondasi.
yang bentuknya menjadi satu bentuk kesatuan dengan target utama mengarahkan customer untuk melakukan suatu hal, semisal pembelian. Artinya, secara ideal, copywriting punya bentuk baku. Namun, dalam perkembangannya industri kreatif, bentuk baku tersebut bisa saja terpinggirkan jika memang mampu menemukan bentuk yang lebih baik untuk mendukung kampanye utama. Namun, alangkah baiknya kalau kita mulai dari yang dasar dulu, alias basicnya dulu. Kita lebih baik mengetahui bagaimana struktur standar sebuah copywriting. Nah, berikut adalah struktur standarnya copywriting. Yang pertama ada headline alias judul. Bagian teratas atau judul dalam JW biasanya adalah kalimat yang menonjol dan membuat orang tertarik untuk terus mengikuti copywriting Anda. Kemudian yang kedua, bagian tengah itu ada yang namanya body atau konten utama. Ialah penjelasan singkat terkait produk yang Anda tawarkan dalam kampanye JW Anda. Kemudian yang ketiga atau terakhir, kita punya yang namanya closing atau call to action. Jadi kalimat terakhir yang berisi sebuah ajakan dorongan kepada customer untuk bisa melakukan apa yang menjadi tujuan utama copywriting Anda. Nah, ini dia bentuk dasar copywriting ketika diterapkan dalam sebuah kampanye copywriting. Ketiga struktur tersebut memang punya peranan penting, namun ada dua poin yang paling menonjol dari copywriting, yaitu headline dan call to action. Kenapa bisa begitu? Karena headline punya fungsi utama membuat orang tertarik dan berpaling untuk bisa terus melihat kampanye Anda. Sehingga memang diperlukan kalimat yang sangat kuat untuk membuat sebuah headline. Hal yang tidak jauh berbeda juga kita temui dalam call to action. Karena di poin ini atau di titik inilah seseorang akan mengambil keputusan apakah dia akan terpengaruh kampanye Anda atau tidak. Seperti contoh sebelumnya tadi ya, bahwa dari segi desain kemudian ada penegasan di bagian headline dan call to action atau biasa kita sebut dengan CTA. Ini menunjukkan bahwa kedua struktur ini punya positioning yang sangat penting. Jika headline Anda nggak menarik, dipastikan customer tidak akan melangkah ke body untuk lebih dalam mengetahui tentang produk yang sedang Anda tawarkan. Apalagi mereka mau mengambil keputusan untuk mencoba melakukan klik atau melakukan apapun yang Anda suruh di bagian call to action-nya. Ini sudah tidak mungkin lagi ketika mereka sudah tidak tertarik di bagian headline. Maka dari itu, headline menjadi poin penting, begitu juga dengan call to action-nya. Nah, untuk materi 1 atau materi dasar kita cukupkan sekian, dan sampai bertemu lagi dengan saya Nuker Tapati di kelas copywriting berikutnya. Salam sehat dan salam sukses.